hampir 2 digit ya, cuman modal jadi affiliate. Kita bakal sharing-sharing tipsnya ya hari ini ya, Kak? Dasteran aja di rumah tuh kayak, tiba-tiba udah dapat komisi aja gitu tiap harinya. Oke. Sampai sekarang alhamdulillah mendapatkan, jutaan sampai puluhan juta per bulannya. Widih, Toxic. Talking asik tanpa toxic. halo semuanya, balik lagi di Toxic, Talking Asik Tanpa Toxic bersama Valen. Seneng banget rasanya bisa kembali berjumpa, menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Teman-teman, sebelumnya aku mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua yang merayakan. Teman-teman, gak kerasa ya libur lebaran kita udah selesai. Hari ini udah hari Selasa lagi, yang artinya kita harus kembali lagi bekerja ya, kembali cari cuan. Nah, ngomong-ngomong soal cuan, di episode sebelumnya kita udah bahas nih gimana caranya dapetin cuan dari modal sharing aja, alias tentang affiliate. Nah, hari ini episode kali ini topiknya nggak kalah menarik karena kita mau bahas lebih dalam lagi soal affiliate ini. Tapi bukan aku yang bahas karena kita udah kedatangan bintang tamu spesial ya, seorang Shopee affiliate expert, Kak Lady. Kak, Halo Kak, gimana kabarnya Kak? baik, alhamdulillah baik. Oke. Nah Kak, kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa sih? Aku sekarang sebagai ibu rumah tangga, terus habis itu sebagai content creator dan afiliator. Berarti full time ya sekarang jadi afiliator ya? Iya betul, full time sambil ngurus anak sambil dapet cuan ya kan? Iya, lumayan tuh ya. Jadi nggak repot-repot nih harus ke kantor, kerja kantoran ya. Iya benar, dasteran aja di rumah tuh kayak, tiba-tiba udah dapat komisi aja gitu tiap harinya. Aku yakin pasti teman-teman di sini juga pengen nih kayak Kak Lady ya, bisa di rumah aja rebahan bisa dapetin cuan. Jadi kita bakal sharing-sharing tipsnya ya hari ini ya Kak. Oke siap, boleh-boleh. Nah sebelumnya aku pengen tahu dulu sih gimana sih awal mulanya Kak Lady ini tuh jadi seorang affiliate. Apakah memang ini tuh passionnya Kak Lady atau gimana nih? Oke, aku cerita sedikit dulu ya dari pertama aku join affiliate. Jadi, sebelumnya itu aku cuman ngonten aja, aku ngonten terus habis itu karena waktu itu anak aku tuh masih kayak sekitar usia 10 bulan dan banyak banget barang-barang kayak barang-barang dia yang empasi lah, skincare baby lah. Nah dari situ aku mulai untuk review-review singkat aja. Terus sambil aku daftar ke Shopee affiliate itu. Nah, pertama komisi aku tuh waktu awal join tuh sekitar kayak 9.000 something lah, kayak masih receh banget gitu ya. Nah, terus setelah itu berjalan naik kayak ke 20.000, ke 200.000 sampai sekarang alhamdulillah mendapatkan jutaan sampai puluhan juta per bulannya. Widih, Gitu. jadi bisa dapat hampir 2 digit ya, cuman modal jadi affiliate. Bener banget. Bahkan banyak juga di luar sana yang bisa sampai sebulan itu sampai ratusan juta. Ratusan? Iya, betul. Wow. Berarti banyak banget nih yang bisa kita dapetin ya cuannya dari affiliate ini ya Kak? Benar, karena memang, affiliate ini memang lagi booming banget ya, Kak. Jadi memang, potensinya masih gede banget gitu. Terus, dan brand-brand sendiri juga memang banyak yang memaksimalkan dari para afiliator ini, gitu sih. I see, I see. Kalau dari Kak Lady sendiri ini udah berapa lama jadi afiliator Kak? Aku, sekitar 2 tahun. Oh, 2 sekitar tahun kalau nggak salah, puasa 2 tahun yang lalu tuh aku baru mulai tuh sharing dari awalnya tuh kayak 9.000, tapi dulu tuh, 9.000 itu aku dapetinnya per 2 minggu. Jadi memang masih kayak recehan banget sih gitu, bakalan, sebesar ini tuh belum yakin gitu awalnya. Jadi start small dulu lah ya dari Betul, awal. betul banget. Kalau boleh tahu segmennya Kak Lady ini apa nih? Maksudnya barang-barang yang biasa dipromosiin itu jenisnya apa? Aku lebih fokusnya ke mom and baby sih. Oh, mom and baby. Baby, terus habis itu sambil kayak perabotan rumah gitu. Oke, oke. Nah Kak, mungkin teman-teman di sini penonton kita juga mungkin masih ada yang masih awam banget nih soal affiliate. Boleh nggak sih dikasih tahu sedikit apa sih sebenarnya affiliate itu, sistemnya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Oke, jadi affiliate itu lebih kayak, teknik marketing sih ya, teknik marketing. Jadi kita misalkan nih kayak di Shopee kita share atau review dulu produk dari Shopee yang memang dijual di Shopee ya, terus habis itu kayak kelebihannya segala macam, terus habis itu kita arahin untuk
beli di tokonya di Shopee sendiri. Nanti dari Shopee itu biasanya dapat komisi. Komisinya biasanya dari Shopee itu start dari 10% sih. Jadi kayak ada yang 10%, ada yang 12% kayak gitu tergantung dari tokonya. Oh. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin affiliate ini tuh menarik buat orang-orang? Eh, yang bikin menarik adalah karena ternyata bisa ya cari cuan, cari uang tuh cuman modal dari sharing aja, dan kayaknya tuh terlihat mudah gitu, kayak cuman kita cari produk atau mungkin produk itu sebenarnya kita udah pakai dan kita sudah tahu kan kelebihannya tuh apa, kekurangannya tuh apa, dan kita ibaratnya kayak mau ngeracunin orang buat beli. Nah, setelah itu orang tertarik dan kita akhirnya dapat komisi gitu ya, dapat tambahan uang itu kan kayaknya lumayan gitu ya, lumayan kayak kok yang kita udah rasain kita mau sebarin manfaat ke orang, kayak kita udah tahu produknya bagus gitu ya, terus kita tetap dapat komisi gitu sih. Kayak apa ya, kayak pengangguran pun yang kayak di rumah tuh bisa melakukan itu gitu sih. Oke, oke. Nah, sebenarnya bedanya affiliate ini tuh sama bisnis, kita bikin bisnis tuh sebenarnya apa bedanya gitu? Oke, beda banget sih pastinya ya, karena kalau bisnis itu biasanya kita tuh pakai modal. Kalau affiliate itu kita tuh modalnya tuh nggak ada, ya modal handphone dan kuota aja sih. Tapi kan kayaknya kalau zaman sekarang handphone dan kuota itu bukan modal lagi ya, memang kita punya gitu kan ya. Nah, kalau bisnis tuh kita memang harus modal, misalkan beli barangnya, terus promosiinnya, dan biasanya kalau bisnis juga itu ada tingkat kerugiannya. Ya, kita kan pasti kan kayak belum tahu nih kita bakal cuan atau enggak gitu kan. Terus mungkin modal yang kita keluarin itu gak bisa balik gitu kan. Kalau affiliate dengan barang yang kita punya di rumah pun kita bisa jadiin itu pemasukan buat kita gitu. Jadi memang resikonya tuh bener-bener gak ada sih ya, nol sih menurut aku. Jadi memang lumayan banget buat dicoba. Jadi kita kayak manfaatin aja apa yang kita punya gitu ya di rumah, terus Betul. dikontenin aja gitu ya. Betul, untuk pemula sih memang bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau seiring berjalannya waktu gitu, mungkin kita mau memperbagus konten kita gitu, itu bisa lah kita modal-modal kayak misalkan handphone kita upgrade, kita pakai lighting yang bagus, atau kita pakai properti konten, itu bisa banget. Atau mau barang-barang yang kita nggak punya kita pengen promoin yang sesuai dengan targetnya kita, itu bisa gitu. Cuman memang dari start yang memang kecil gitu, misalnya start yang memang kita belum punya apa-apa, itu bisa juga gitu, nggak pakai modal. I see. Menarik, menarik. Jadi itu sebenarnya kalau affiliate ini tuh kita benar-benar cuman promosiin doang ya, kita nggak perlu stok barang, kita nggak perlu kirim-kirim barang, packing gitu tuh kita nggak perlu ya? Nggak perlu sama sekali. Jadi memang kita tinggal cari aja toko mana yang memang menghasilkan atau memberi kita komisi yang paling banyak. Nah, Gitu. ngomong-ngomong soal toko yang memberikan komisi, gimana sih caranya kita tahu kalau misalkan, oh ini toko tuh memberikan komisi, terus kalau misalkan produk di toko ini tuh komisinya lebih besar nih daripada toko lain yang menjual produk yang sama gitu. Oke, jadi memang di Shopee itu udah ada kayak beberapa persennya sih Kak. Jadi persentasenya itu udah kelihatan saat kita klik produknya. Misalkan nih, kita kan di Shopee itu ada kayak searching ya, tombol searching. Misalkan kita mau produk misalkan .by gitu. Tinggal kita cari aja, setelah itu kita cari sendiri yang produk yang memang menghasilkan kayak memberi komisi paling banyak. Itu bisa gitu. Jadi memang di Shopee udah jelas sih kelihatan kayak misalnya komisi ekstranya lebih besar. Jadi gini, di Shopee itu ada namanya komisi Shopee dan komisi ekstra. Nah, komisi Shopee itu komisi yang Shopee-nya kasih, komisi ekstra itu yang sellernya kasih. Gitu. Nah, kalau aku cenderung biasanya cari yang komisi ekstranya besar. Karena kalau komisi dari Shopee itu kan biasanya emang udah paten 10% gitu ya. Kan kalau misalkan komisi dari sellernya sendiri itu beda-beda. Ada yang 10%, ada yang 5% kayak gitu. Oke. Mungkin sekarang kita lebih ngomongin teknisnya kali ya dari awal, apa sih yang harus dilakuin sama orang-orang terlebih dahulu kalau mau jadi seorang afiliator gitu? Oke, yang pasti harus udah punya akun Shopee dulu ya. Terus habis itu daftar. Jadi nanti di dalam Shopee itu ada kayak menu Shopee Affiliate Program. Terus habis itu kita tinggal daftar kayak pakai KTP. Terus habis itu kalau bisa lebih bagus ada NPWP. Terus masukin kayak ID kita segala macam. Nanti ikutin stepnya aja. Biasanya prosesnya itu sekitar 7 hari kerja, seminggu sih. 3-7 hari kerja. Segitu biasanya. Nah, nanti tinggal kita akan masuk ke Shopee Affiliate yang biasa. Kan jadi di Shopee itu ada yang namanya partner, ada Shopee Affiliate yang biasa. Nanti dia akan masuknya ke awal ke Shopee Affiliate yang biasa itu sebelum yang ke partner, karena komisinya juga ada bedanya sih. Oh, dia beda-beda kayak ada levelnya gitu ya? Iya, betul, ada levelnya.
Berarti bisa dibilang semua orang itu bisa daftar ya, minimal 17 tahun ke atas udah bisa ya menjadi seorang affiliate di Shopee ya? Bisa. Semua orang bisa daftar, kayak misalkan mau anak sekolah sih sebenarnya juga bisa daftar sih, asal selagi dia memang sudah punya KTP ya. I see, oke. Nah, terus kalau ngomongin komisi nih, biasanya berarti komisinya itu kita dapetin dari mana, Kak? Karena kan selama ini mungkin yang orang-orang tahu tuh komisinya tuh dapetin dari share link doang gitu. Oke. Nah, kira-kira kita bisa dapetin komisinya tuh dari mana lagi gitu? Oke, jadi di Shopee itu ada beberapa, ada tiga, ada yang namanya share link atau yang dari kita misalkan share di medsos, ada juga yang di Shopee Video, jadi kita bikin video di Shopee, ada juga yang live. Oh, Jadi semuanya itu bisa jadi ladang komisi kita, tempat cari cuannya gitu ya. Nah, dan dari tiga ini semuanya tuh punya tipikal yang beda-beda. Kita nggak bisa samain track satu dengan yang lainnya gitu. Misalkan nih kayak di medsos itu biasanya kayak di TikTok, di Instagram, di Facebook gitu ya. Nah, itu biasanya pancingannya supaya orang klik gitu ya. Itu kita harus bikin orang itu kepo dengan produknya. Jadi arahannya supaya orang klik, jadi orang beli. Tapi sebenarnya enaknya kalau di medsos itu, kalau misalkan kita share link terus orang klik, tapi orangnya itu nggak beli produk yang kita promoin, itu kita akan tetap dapat komisi. oh gitu. Iya, jadi nggak harus produk yang sama. Dan saat misalkan ada pembeli nih yang klik link kita, nah itu tuh nyangkut, ibaratnya tuh link kita tuh nyangkut di Shopee dia selama 7 hari. Oh, Nah, nanti komisinya akan dapat sekitar, kalau sekarang nanti 4%. 4%. Gitu. Berarti nggak harus orang itu check out langsung ya. Kalau dia Betul. check out produk lain pun juga nggak masalah ya. Betul, nggak masalah. Nah, bedanya kalau misalkan dia check out produk yang dipromoin, mungkin akan dapat komisi ekstranya. Oh, Misalkan toko itu punya komisi ekstra ya gitu, karena kan setiap toko pasti beda-beda. Nah, kalau di Shopee Video sendiri itu biasanya triknya adalah kita kasih tahu bener-bener dengan detail produknya, kalau bisa cari yang paling murah gitu, yang berarti paling murah. sifatnya hard sell ya kalau di Shopee langsung. Iya, betul. Jadi memang dan ditekenin sih lebih ke harga gitu ya. Atau misalkan kayak di Shopee Video itu biasanya ada voucher-voucher gitu. Jadi kita tetap saat bikin video masukinnya kayak nanti CO dari keranjang oren gitu ya. Keranjang oren nanti akan dapat diskon. Nah, makanya orang akan tertarik buat beli gitu kan. Oh, Kalau dari live itu beda lagi. Kalau di live itu memang harus yang memanjakan mata ya. Maksudnya kayak produknya benar-benar kita try on dengan jelas gitu. Nah, itu biasanya akan ngaruh ke traffic, dan trafficnya juga dan memang harus dengan jangka waktu yang lama. Kalau live di Shopee itu optimalnya di 4 jam 4 jam. buat dapat traffic Lama ya. banget ya 4 jam ya itu Iya, ngomongin apa? sampai aus kayaknya kalau misalkan nge-live di Shopee tuh. Iya, oke. Nah, tadi kan kakak sempat mention ada 3 ya berarti ya. Bisa Betul. di media sosial, di Shopee Video sama Shopee Live. Nah, kira-kira nih dari ketiga ini platform mana sih yang sebenarnya tuh paling efektif atau yang sekiranya tuh bisa menghasilkan kita komisi atau keuntungan yang terbesar gitu? Oke, yang sekarang yang paling dioptimalkan itu di Shopee Video sih. Shopee Video dan Shopee Live ya. Karena di medsos itu karena komisinya paling kecil. Jadi kayak kurang. Cuman ya tadi itu ada plusnya adalah ketika beli produk yang gak kita promoin itu akan dapat komisi. Bedanya kalau di Shopee Video dan Shopee Live harus barang yang kita promosiin gitu. Tapi tetap paling enak sekarang di Shopee Video. Shopee Video ya. Dan Berarti Shopee Live. komisinya juga beda-beda ya setiap platform itu ya. Betul. Komisinya beda-beda. Kalau di Shopee Live itu kita harus ada yang namanya join agensi. Oh. Kalau kita mau dapat komisi dari Shopee-nya yang besar gitu. Jadi kalau misalkan memang rutin memang harus join agensi. Kalau di Shopee Video itu komisinya sekarang nanti dapatnya 8%. Oh, 8%. Kalau di medsos tadi kan 4%. Jadi kan emang agak timpang ya, beda banget jauh ya. Itu di luar komisi ekstra. I see. Oke. Kalau kakak sendiri ini dari ketiga yang tadi medsos, video, sama live paling sering dari mana nih kak? Aku paling sering di medsos sama di Shopee Video karena memang aku tuh kan ibu rumah tangga. Jadi ngurusin anak ya. Kalau untuk nge-live selama 4 jam buat dapet traffic itu kayaknya buat aku tuh agak lumayan challenging sih. Jadi aku kayak lebih milih yang memang lebih mudah buat aku jalanin aja gitu. Dan memang alhamdulillahnya dapat komisi yang lumayan juga walaupun hanya dari video. I see. Kayaknya memang sekarang Shopee Video tuh lagi dioptimasi banget ya, aku lihat di Shopee ya sepertinya. Bener, kayaknya memang semuanya akan digiring buat
check outnya dari Shopee Video. Ditambah kan banyak voucher-voucher ya. Di Shopee Video tuh suka ada voucher kayak 20%, 15%, dan kalau beli di sosmed itu emang nggak ada gitu. Maksudnya kalau kita ngeklik link biasa itu kan masuknya dari sosmed itu tuh tetap nggak ada voucher-voucher gitu sih. Makanya memang lumayan banget tuh kalau misalkan nge-live sama bikin video di Shopee itu biasanya akan lebih banyak banget cuannya. I see, I see. Nah, nih Kak, boleh nggak sih sharing juga gimana sih cara kita bikin konten yang engaging gitu, yang kayak menarik buat orang-orang supaya orang-orang tuh bisa ngeklik video kita, maksudnya ngeklik produk di video kita gitu. Oke, kalau misalkan video yang pasti paling pertama kita harus tentuin dulu ya, kita tuh mau niche-nya apa. Supaya audiens itu juga yang konten yang disebarin itu ke audiens yang tepat gitu. Jadi misalkan aku kan mom and baby nih, nah aku tuh nggak boleh jauh-jauh dari itu. Jangan sampai tiba-tiba aku kayak peralatan mobil gitu kan, itu akan nggak nyambung gitu, akan drop. Nah yang kedua kita harus pakai teknik orang kepo buat sama produknya kalau di medsos ya. Jadi kayak kira-kira manfaatnya tuh misalkan gini, kayak pakai unsur emosi. Misalkan gara-gara ini loh anak aku tuh jadi nggak gini lagi gitu ya, atau jadi misalkan orang seringnya tuh gara-gara produk ini anak aku nggak nonton gadget lagi gitu. Nah itu tuh yang bikin orang apa nih produknya gitu ya, nonton sampai akhir kayak gitu sih. Jadi memang ada trik-trik dari kayak bikin hook, itu namanya bikin hook. Jadi di 3 detik pertama itu menentukan untuk supaya orang nonton, supaya orang kepo sama produknya buat nanti nerusin gitu. Jadi ibaratnya video kita nggak di skip. Nah yang ketiga itu kalau bisa kualitas videonya juga harus bagus. Oh, gimana tuh kualitas video yang bagus? Kualitas video bagus tuh biasanya paling optimal tuh di pencahayaan ya. Jadi memang kita saat tag itu nggak perlu handphone bagus, yang perlu itu adalah cahaya yang bagus. Misalkan nih kalau misalkan teman-teman yang memang belum punya lighting bagus gitu ya, bisa kayak di outdoor, kayak di cahaya matahari ibaratnya. Di cahaya matahari itu udah cukup. Nah setelah cahaya bagus itu pasti kualitas video juga akan bagus. Sambil kita asah teknik skill edit videonya. Kalau misalkan itu udah dapet, terus barangnya cocok, itu udah pasti profil kita atau video kita juga bakal rame sih. Berarti itu seberapa penting sih kualitas video itu mempengaruhi tingkat konversi orang gitu? Kalau misalkan ngomonginnya di sosmed, kayak di TikTok, di Instagram itu penting banget sih. Mungkin sekitar 80% ya untuk 80%. iya, untuk orang tuh jadi nonton dan kepo. Kalau misalkan di Shopee Video sih sebenarnya lebih ke apa aja bisa sih. Yang penting penekanan di hard sell-nya itu sih gitu. Jadi memang nggak bisa disamain video yang aku buat di Shopee Video dan video yang aku buat di medsos kayak di TikTok atau di Instagram, pasti aku beda video. Caranya karena berbeda. Oke, berarti tiap platform tuh beda treatment lah ya ibaratnya. Betul. Nah tadi kakak juga sempat singgung soal niche ya. Betul. Nah itu maksudnya apa sih Kak niche itu? Niche itu lebih ke target audiens kita. Misalkan nih kayak aku tuh kan memang seringnya produk mom and baby. Ya berarti aku maunya niche-nya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang memang punya anak atau ibu-ibu yang memang baru lagi hamil kayak gitu-gitu ya. Atau yang mungkin ibu-ibu yang di rumah lah, intinya kayak gitu. Nah setelah misalkan aku udah dapet nih audiensnya adalah atau niche-nya itu tepat gitu ya. Nanti setiap aku bikin konten itu akan disebarkan ke audiens aku. Gitu. Kalau misalkan kita misalkan aku bikin beda-beda gitu ya, nanti yang ada disebarkannya bukan ke audiens aku, bisa ibaratnya kalau Instagram ya, algoritma itu udah ngaco. Udah ngacak, dia nggak tahu mau sebarin konten kita tuh kemana gitu. Jadi tuh memang di situ emang berperan penting banget sih. Gimana sih cara kita tentuin niche yang tepat Kak? Oke, sebenarnya sih nggak ada trik khusus ya. Yang pasti kita harus tentuin dulu, kalau aku tuh harus tentuin dulu konten yang akan aku buat itu yang paling bisa aku lakuin itu konten kayak apa. Misalkan kan sekarang kan aku ya mom and baby, berarti kan kontennya adalah konten sehari-hari bareng-bareng anak ya. Jadi yang bikin menurut aku tuh nggak berat ngejalaninnya. Nah aku sendiri yang tentukan, oke lah udah masuk nih ke mom and baby, tapi bisa jadi nggak cocok dengan audiens aku. Nah setelah mungkin aku review berapa bulan misalkan katakan ya, nah itu baru bisa lah pindah-pindah niche. Misalkan kayak aku pengen coba lagi niche yang lainnya, kayaknya yang ini kurang oke, itu bisa banget.
Jadi memang kalau menurut aku di situ memang yang ketertarikan kita dulu. Jadi kita dapat feel-nya buat bikin video, setelah itu nanti audiens akan merasakan gitu dari video kita pesannya tersampaikan atau enggak, kayak gitu sih. I see, I see. Terus kira-kira tuh ada berapa niche sekarang Kak, di Shopee sendiri? Kalau ini sih banyak banget ya, maksudnya tapi kalau aku pribadi, kalau di Shopee video aku itu memang, niche-nya tuh memang di perabotan rumah, kalau Yang aku ya. paling banyak ya berarti Ya ya? perabotan rumah, terus di kayak produk-produk skincare atau kalau baby sih lebih ke kayak skincare atau yang kesehatan baby, itu banyak ya. Terus, kayak, kalau emang itu kadang-kadang aku juga kayak spill outfit juga sih, outfit baby, outfit mama, cuman nggak terlalu banyak, dan yang paling sering disenengin juga ini, mainan anak. Oh, mainan anak. Betul. Oke, oke. Nah, biasanya kalau di sendiri tuh bikin video tuh, upload video berapa banyak tuh Kak dalam sehari? Aku minimal 1 sih, Minimal minimal 1, iya, setiap hari tuh nggak boleh skip upload video. setiap hari justru Iya, uploadnya? betul. Kalau, sebenarnya sih beda-beda ya. Kalau misalkan di Instagram itu, kita kalau misalkan belum rame gitu ya, audiensnya belum dapat, itu memang harus minimal sehari 1. Sampai ibaratnya kita bisa dapetin audiensnya sendiri buat misalkan, dia jadi lebih suka buat kita, saat kita spilling gitu ya, itu 1. Nah kalau di Shopee Video itu biasain aku sekarang minimal 3. Minimal 3 per hari? Iya, malah pas awal-awal Shopee Video itu aku belum dapat traffic-nya, itu biasanya aku di sekitar 5 sampai 8 video sehari. Wah, banyak banget ya itu ya? Iya, lumayan sih, lumayan bikin kayak, gimana ya, tapi kalau di Shopee Video itu kan video simple ya, maksudnya bener-bener yang kayak kita tinggal kasih tahu aja kelebihan kekurangannya, kita nggak perlu pusing mikirin, supaya orang kepo produknya, karena kan keranjangnya akan nongol sendiri tuh, akan muncul sendiri. Jadi ya udah gitu, nggak terlalu susah. Kalau di Instagram kayaknya susah sih mau bikin video segitu banyak. Tapi kan tadi Kak Lady sendiri bilang, kalau Kak Lady kan juga mengurus anak nih. Terus, Betul. Bikin konten juga banyak nih, ya Betul. kan, di medsos dan di Shopee Video. Gimana Iya. sih caranya, bisa bagi waktu dan bisa konsisten untuk terusan upload video gitu? Oke, kalau aku sih yang pasti, time management dulu ya. Jadi sehari tuh aku harus ngapain dan mau ngapain dari pagi sampai malam udah diatur lah ibaratnya. Nah saat biasanya itu pas anak aku tidur sih, kayak aku take konten, aku ngedit itu pas anak aku tidur. Jadi waktu tidurnya tuh yang udah kepake gitu, waktu tidur aku yang udah makin berkurang. Nah yang paling enak saat, suami aku itu weekend. Kan suami aku kan, ibaratnya gini di rumah nih, ada yang bisa jagain anak aku. Nah itu aku take konten yang banyak-banyak. Sampai pokoknya ibaratnya kayak stok konten sih. Jadi semuanya kayak tiap hari bisa konsisten upload. Nah, saat ini itu udah kayak jadi sehari-hari ya. Ibaratnya kalau kita kerja kita udah tahu nih nanti kita pagi tuh mau berangkat jam segini. Nah, saat jadi konten kreator itu juga udah dapet gitu feel-nya kayak berarti aku tuh jam segini tuh harus ngerjain kerjaan apa. Aku harus ngedit jam segini kayak gitu. Gitu sih. Jadi nggak, untuk aku sekarang sih nggak terlalu susah ya. Pas awal-awal pas baru mencoba itu emang susah, bingung nih mau ngapain nih, kok nggak selesai ya gitu. Berarti intinya harus punya time management yang baik dan juga konsisten ya sebenarnya ya. Betul. Sama keinginan dapet cuannya sih. Oh iya. Karena kan itu yang jadi motivasi pertama ya. Motivasi pertama supaya dapetin cuan yang banyak ya. Iya, Harus betul. sering-sering konten ini. Nah terus, kalau misalkan Shopee Video sendiri nih dan video-video yang di medsos, kira-kira tuh, berpengaruh nggak sih misalkan nih kalau videonya FYP, terus komisi kita jadi lebih banyak atau gimana? Ada nggak pengaruhnya? Pengaruh banget. Jadi memang kalau kita FYP videonya itu pasti kan audiens lebih banyak ya. Nah yang tertarik check out juga pasti lebih banyak dong. Itu komisi itu bisa sehari itu mungkin jutaan. Oh, jutaan? Iya, dalam sehari. Jadi katakan kalau 30 hari ya, berarti kan minimal kita bisa kantongin 30 juta kan sebulan. Kayak gitu. Bahkan bisa lebih. Aku pernah sehari itu komisi perharinya 3 sampai 4 juta. Itu baru di video aja gitu. Jadi memang FYP itu sangat-sangat berpengaruh besar. Kalau kita FYP-nya dikatakan di Instagram, berarti kan orang pada kepo dong ngeklik link kita. Nah, kesempatannya check out jadi akan lebih banyak. Makanya memang kuncinya adalah ya FYP dulu, urusan orderan itu pasti ngikutin sih. Oke. Kalau misalkan ngomongin video FYP, video apa sih yang bisa kita sebut, oh ini video FYP?
kalau misalkan dia udah mencapai berapa viewers nih biasanya? Seringnya kalau udah 10.000 sih, 10.000 Kalau udah play itu 10.000. udah cuman memang dari 10.000 itu saat disebarin lagi nggak tentu akan jadi naik ratusan ribu gitu. Itu masih terserah IG gitu atau terserah platformnya yang nyebarinnya kemana gitu sih. Tapi biasanya 10.000 tuh udah bisa dibilang FYP. Oh, I see, I see. Tapi menarik banget ya ini menjadi seorang afiliator ini ya. Kita Menarik kayak banget sih. bikin video, Iya. nge-post bisa dapat duit Iya, gitu ya. kayaknya kelihatannya gampang ya. Katanya sih Kayak gampang ya. kayaknya cuman nge-post terus nge-take gitu video yang memang kita udah tahu produknya, habis itu tiba-tiba dapat uang. Tapi kan sebenarnya nggak semudah itu kalau kita nggak tahu triknya. Kita harus tahu triknya seperti apa, terus habis itu memahami produknya yang kira-kira lagi rame tuh kayak gimana gitu. Jadi memang tidak semudah yang dilihat gitu Tidak kan. semudah itulah ya. Ya, dan dari 10 video kan belum tentu semuanya rame kan. Pasti mungkin yang rame mungkin 2 atau 3 video, gak 10-10-nya rame. Nah itu gimana kita manage buat ekspektasi kita gak ketinggian gitu sih. Nah, Kalau dari jadi Kaledi affiliator. sendiri gimana tuh caranya? Biar ini ya manage. Kalau aku sih karena udah lumayan lama ya. Jadi kayak sekarang tuh yang penting aku upload dan aku nggak terlalu membebani ke diri aku kayak pikirannya nggak harus FYP nih, nggak harus gitu. Jadi kayak yang penting orang udah suka, terus orang udah ngerasain apa ya, udah kayak kepoin produknya atau mungkin kan kita bisa lihat tuh yang ngeklik tuh berapa, itu menurut aku tuh udah cukup aja sih. Jadi urusan nggak FYP ya udah, nanti besok aku coba lagi, mungkin konten yang ini kurang bagus di apanya, aku coba lagi. Kadang-kadang aku juga suka re-upload konten. Jadi misalkan nih satu barang ini menurut aku tuh satu barang ini menurut aku tuh bakalan menghasilkan besar gitu ya, misalkan. Tapi kok ternyata sepi nih, nanti aku akan upload lagi mungkin beberapa minggu kemudian dengan barang yang sama. Ibaratnya aku nggak perlu modal lagi kan, konten juga udah ada kan, tinggal ganti kata-kata sedikit, itu boleh banget. Oh, itu pengaruhnya signifikan, Kak? Kalau misalkan kita dapat hooknya yang tepat itu signifikan banget, Oh. sangat pengaruh. Jadi misalkan tadinya itu hooknya kurang kan, tadi aku singgung hook ya yang pertama ya. Nah kalau misalkan hooknya itu kita ganti yang memang orang tuh lebih relate gitu ya, itu biasanya pengaruh banget sih ke viewersnya. Berarti 2 konten yang sama cuman diganti hook doang itu benar-benar bisa berpengaruh itu ya? Bisa banget, FYP. bisa banget. Bisa dari mungkin yang kayak ribuan bisa nyampe ratusan ribu tuh bisa banget. Oh, jauh banget ini ya perbandingan Jauh ya? banget. Malah kadang nih ya, kayak aku pernah kayak barang yang sama dan video yang sama, aku cuman ganti beberapa, semuanya ramai juga bisa. Kan lumayan ya, jadi kayak kita nggak perlu effort bikin video lagi, cuman ganti kata-kata sedikit, ternyata bisa rame gitu. Jadi recycle video yang udah ada aja ya? Iya bener, Hemat recycle. waktu. Iya bener, bisa. Oke, oke. Nah, terus aku tuh sempet dengar ada yang mention soal kompetisi Shopee video. Itu sebenarnya apa sih, Kak, kompetisi-kompetisi gitu tuh? Oke, jadi di Shopee itu memang suka ada kompetisi dan beda-beda sih, maksudnya nggak selalu ada ya. Untuk waktu itu aku pernah kayak ibaratnya kita upload aja, terus habis itu nanti pakai hashtag tertentu biar kita kayak ikut gitu ya. Terus habis itu kalau orderannya banyak, kita akan dapat kayak uang bonus gitu loh. Oh, itu dari Shopee-nya berarti? Dari Shopee sendiri. Jadi ada bonusnya lagi. Di luar kita dapat komisi. Gitu. Ibaratnya kita kayak kalau kita jualin produk, kita dapat produknya banyak ya, kita pasti dapat komisi dong dari tokonya gitu ya, kayak gitu sih. Dan lumayan ya, waktu aku itu pernah dapat sekitar di atas belasan juta tuh pernah. Belasan juta? Bahkan ada juga teman-teman aku, beberapa teman aku yang dapat handphone. Handphonenya juga nggak main-main, lagi iPhone 15 gitu kan, yang kayak wow gitu ya, gak nyangka. Padahal itu sebenarnya ya udah gitu kan, kita upload kan nggak mengharapkan itu sebenarnya, kita tetap awal kan mengharapkan komisi kan, ternyata ada bonusnya tuh, makanya orang-orang pada semangat kan buat upload di Shopee video. Oh, pantesan. Cuman nggak selalu sih, maksudnya itu ada waktunya aja. Oh, ada waktunya, jadi kayak ada pengumumannya lah ibaratnya. Benar. Gitu ya. Oh, I see. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal video di medsos, terus kita juga ngomongin Shopee video. Sekarang mungkin kita ngomongin soal Shopee Live ya. Oke. Nah, kalau dari Shopee Live sendiri ini tuh sebenarnya seberapa menarik sih, Kak, komisinya? Kalau untuk komisi tadi aku bilang ya, kalau Shopee Live harus join agensi dulu. Jadi memang di Shopee ada kayak pihak ketiganya gitu supaya naikin komisi dari Shopee sendiri. Kalau kita nggak join agensi, komisinya itu cuma 1%. Kalau kita join agensi 10%. Gitu ya. Nah,
Untuk komisinya sebenarnya sama aja sih sama Shopee Video kalau untuk hitung-hitungan angkanya ya. Tapi bedanya Shopee Live itu kan uangnya cepet gitu. Maksudnya orang akan check out saat kita live. Kalau video kan orang keranjangin dulu belum tentu jadi check out gitu. Jadi lebih menjanjikan sih, kayak ibaratnya Shopee Live ini adalah uang cepatnya kita. Kalau kita pengen dapat uang lebih cepat ya kita nge-live. Kita nge-live dengan durasi yang memang lama. Tadi aku sempet info ya kayak optimalnya tuh di 4 jam dan itu setiap hari. Setiap hari 4 Setiap hari ya, dan harus di kalau bisa di jam yang sama. Jadi ya memang jam-jam ramai karena di Shopee itu ada beberapa voucher kayak voucher live kalau orang check out itu di atas jam 8. Nah, optimal banget tuh kalau kita live dari jam 8, berarti kalau 4 jam sampai jam berapa tuh? Jam 12 ya. Iya. Iya. Memang tapi hasilnya memang luar biasa juga sih kalau emang kita konsisten gitu. Cuman ya itu pasti ada challenge yang ngantuk lah, atau mungkin kayak aku punya anak aku kan nggak mungkin ditinggal selama 4 jam aku di depan kamera, karena kalau kita geser sedikit pun itu suka ada pelanggaran gitu loh, kayak kita bisa jadi traffic kita jadi turun atau nanti bakalan nggak bisa live lagi kayak gitu. Jadi agak strict ya kalau di Shopee ya? Iya benar, agak strict banget. Benar, muka tuh harus muncul. Harus kelihatan. Boleh. Set, hilang dikit gak Iya, hilang dikit nanti dia ada tulisan kayak pelanggaran, Anda melakukan pelanggaran karena nggak ada muka host kayak gitu. I see. Lumayan menantang sih. Iya, lumayan banget itu. Iya. 4 jam lagi ngomongnya. Sampai aus mungkin. Tapi kan biasanya kalau live itu kita masukin produk 100 etalase nih. Jadi dari 1 sampai 100 itu ya kalau kita nggak tahu mau ngomong apa ya jelasin aja, misalnya kita pegang nih, misalkan nih kayak ini gelasnya nih bagus, misalkan murah atau apa gitu ya. Ya kayak gitu, nanti etalase 2 misalnya beda lagi, kita jelasin aja sampai orang nanya. Makanya biasanya lebih baik ada interaksi dari kayak yang nanya, misalnya spill etalase ini, kita bisa beralih ke yang lain. Bayangin kalau live kita sepi, kita mau ngomong apa 4 jam? Maksudnya kayak pasti kan garing banget gak sih ya ngomong 4 jam tapi nggak ada feedback ke kita gitu Gak ada ya. audiensnya tapi tetap harus ngomong. Iya, emang itu tantangannya sih. Berarti kalau kita nge-live itu kita bisa pakai akun pribadi kita ya buat Bisa. live? Bisa, yang penting saat sudah terdaftar affiliate itu udah bisa nge-live langsung. Gitu. Terus kita tinggal masukin aja ya barang-barang dari toko gitu ya? Betul. Jadi kita masukin, tinggal kita kayak nanti sebelum live itu biasanya dia akan ngarahin ke judul live-nya apa, terus detailnya apa. Misalnya kita mau tulis banyak promo gitu, terus tinggal kita masukin keranjangnya. I see. Tapi itu juga harus ada pemilihannya. Maksudnya gini, kita nggak bisa main asal masukin aja. Kita harus cari yang komisinya paling besar yang pasti, yang memang tokonya lagi rame dilihat orang, yang harganya paling terjangkau, nggak mahal-mahal banget kayak gitu. Dan kalau misalkan nih orang kan suka males diongkir ya, kayak ongkir 10.000 juga orang nggak jadi check out kan. Iya betul. Nah kita tuh bisa banget kita bisa banget masukin beberapa kota. Misalkan ada yang toko-kotanya Jawa, ada yang di Sumatera, itu kita bisa cari kayak gitu. Jadi live itu memang nggak asal masukin, kita harus tahu produk-produknya sendiri. Jadi maksudnya dibedain per kotanya. Jadi ya jadi misalkan toko kan kadang-kadang ada yang misalkan aku nih punya toko base aku di Jakarta Selatan gitu kan. Pasti kan orang dari Sumatera males check out dong kalau misalkan ongkirnya mahal. Jadi dalam satu kali live aku itu ada juga yang aku masukin kayak toko dari Sumatera Selatan gitu katakan. Jadi kita harus survei dulu lah ibaratnya sebelum kita masukin keranjang. Jadi nggak semudah itu kita masukin keranjang aja gitu. Kita harus bisa biar orang potensi check outnya tuh lebih besar ya, biasanya lebih bisa menjangkau semua area lah ya. Benar, itu salah satunya juga trik-triknya sih. I see. Jadi sebenarnya kalau nge-live itu banyak tantangannya ya, banyak yang harus kita lakuin dulu ya preparationnya ya. Karena kalau misalkan nih kita pakai toko yang memang nggak rame ya, nanti itu juga bisa ngaruh ke nggak naik gitu loh trafficnya, itu bisa juga sih. I see. Jadi nggak semudah itu kayaknya. Karena udah ngomongnya susah, udah ngomongnya capek kan sampai aus gitu kan. Kayaknya kalau nggak ada hasilnya kayaknya juga kok sia-sia banget gitu kan. Sendiri ya. Makanya. Oke. Terus aku suka lihat juga nih beberapa kali kan aku sempat buka Shopee terus kita langsung diarahin ke Shopee Video kan. Jadi akhirnya aku juga nonton tuh Shopee Video kan. Tapi aku lihat kayak ada satu video yang dia masukinnya tuh kayak
3 keranjang Hmm. gitu, tapi produknya sama gitu, tapi tokonya beda-beda. Sebenarnya apa sih fungsinya kayak gitu, Kak? Sebenarnya sih mungkin tadi itu yang dari areanya berbeda. Mhm. Terus bisa jadi komisinya juga beda. Biasanya nih Oh. cenderung kalau yang aku lihat ya di Shopee kalau misalkan komisinya besar itu harganya lebih mahal. Jadi mungkin Oh. seller kasih komisi kita besar ya karena motong dari ngambil margin dari si produknya sendiri kan kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang kalau aku pribadi aku suka naruh yang paling atas yang komisinya besar. Tapi kalau orang nggak cocok harganya jadi bisa check out yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu keranjang beda tuh kadang-kadang kadang-kadang produknya habis. Kalau produk habis kan nggak ada keranjang lagi nih, Oh, hilang ya langsung? hilang. Kadang-kadang kan sayang ya kalau misalkan kita lagi FYP kan, ini orang nggak jadi check out dong gitu kan. Nah kita bisa pakai alternatif keranjang yang lain kayak gitu. Atau misalkan tokonya tutup, pokoknya itu lebih ke antisipasi sih supaya orang tetap bisa check out tanpa kita pusing keranjang hilang segala macam. Oh, I see. Iya, iya, betul, betul. Iya ya, kalau barangnya habis nanti nggak cuman Iya. video biasa ya, Itu sia-sia. sayang banget sih, Kak, apalagi kalau lagi rame-ramenya kan, terus Mhm. yang mungkin orang mau check out, kok keranjangnya hilang dan kita nggak bisa edit keranjang Oh, gitu. nggak bisa kalau Nggak di bisa, jadi kita harus upload lagi. Kan upload lagi belum tentu dapet traffic kan. iya, belum tentu FYP, belum tentu orang Betul. lihat Iya, gitu ya. makanya kadang-kadang optimalin lagi kan sampai maksimal 6 ya di Oh, Shopee Video maksimal itu. 6. Jadi 6-6-nya aja masukin. Dari semua toko yang beda-beda nih berarti? Iya, toko yang beda-beda yang pasti harga jangan terlalu jomplang banget sih. Maksudnya kan Oh. jangan sampai yang paling bawah tuh yang murah, takutnya nanti orang paling murah tapi malah komisi paling kecil, kayaknya sayang ya. Jadi kita tetap bisa harus cari produk yang sesuai gitu loh, maksudnya yang harganya nggak terlalu jauh, yang komisinya juga nggak beda-beda jauh berapa persennya. Jadi kalau orang check out yang paling bawah pun ibaratnya atau produk yang satu itu yang masih ada pun kita nggak ngerasa, ya kenapa kecil komisinya, kayak gitu sih. Oh, I see. Oke. Nah, jadi tuh emang semua brand atau toko tuh apakah mereka semua tuh memberikan komisi? Terus gimana sih caranya kita tahu, oh, ini toko tuh memberikan komisi, terus oh toko ini tuh cuman komisinya dari Shopee doang gitu? Oke, jadi di Shopee itu kan suka ada toko yang star seller, ada star plus, ada Shopee Mall, ada yang malah nggak ada star-starnya, saya bener-bener kosong. Kalau kosong udah pasti komisinya nggak dapet dari Shopee sendiri. Jadi Oh. untuk info tuh jadi komisi Shopee itu sekitar 10% ya kalau untuk sekarang. Nah kalau misalkan tokonya nggak ada star-starnya gitu, itu bener-bener nggak dapet komisi. Mmm. Jadi nggak disarankan untuk, maksudnya kalau untuk afiliator sih biasanya nggak mau nge-spill gitu ya ibaratnya. Nah kalau misalkan yang lain kayak Star Plus, Shopee Mall itu biasanya lihat dari komisi ekstranya aja. Kalau misalkan komisi ekstranya besar, ya udah di-spill aja gitu sih. Jadi pinter-pinter ya nyari toko mana nih yang bisa kasih kita komisi paling oke gitu ya? Bener, karena kan rugi dong kalau misalkan kita spill ternyata tokonya nggak star gitu kan, kita nggak dapet apa-apa, cuma dapet hikmahnya doang kan. Iya kan? Sedih banget tuh Sayang denger banget hikmah. kan? Udah capek-capek ya bikin video dapet Iya hikmahnya makanya, doang. betul. Oke. Terus apa lagi nih Kak kira-kira tantangannya selama menjadi seorang affiliate? Oke, tantangannya adalah perubahan mekanisme dari Shopee-nya sendiri sih. Kadang-kadang mungkin dulu banget nih kayak sekitar bulan apa ya? Bulan September 2023 itu tuh masih dapet yang namanya komisi ekstra kalau produk yang kita tidak promosikan. Misalkan aku spill-nya itu adalah buku, tapi Heeh. orang check out-nya malah baju. Mhm. Nah, kalau dulu orang check out baju tuh aku dapat afiliator tuh dapat komisi ekstranya juga. Nah, setelah itu sekarang enggak. Jadi kalau produknya bukan yang dipromosiin ya kita nggak dapat komisi ekstra. Yang pasti kan ngaruh ke komisi dong. Nah, kayak gitu sih. Jadi lebih ke challenge-nya ke peraturan yang kadang suka berubah-ubah. Tapi kan namanya peraturan dan perusahaan kan kita ibaratnya kita kerja ya. Jadi ya kita harus bisa nyesuaiin aja sih. Ya, harus coba, mungkin kita bisa coba ke cara yang ini, coba ke live atau coba apa gitu. Jadi lebih banyak trial and error aja lah ya. Benar. Apalagi kan ini adalah sebuah program ya. Kan namanya kan SAP, Shopee Affiliate Program. Program itu kan bisa tidak ada gitu kan. Maksudnya bisa suatu saat mungkin nggak ada lagi gitu kan. Nah, jadi gimana caranya supaya kita optimalin aja dengan komisi yang dikasih sekarang sampai yang ya pos-posin aja konten ya gitu kan. Nanti jangan sampai sih nggak ada juga, aku juga nggak berharap.
Hilang dong cuannya. Iya makanya. Iya bener-bener sih. Jadi selama Shopee masih kasih kita komisi yang lumayan menarik ya angkanya, dijalanin aja gitu ya, mulai Betul, konten. betul. Nah, ngomong-ngomong soal affiliate, komisi dan segala macamnya nih Kak. Sebenarnya pas banget nih, karena CNI Indonesia kita tuh sekarang sudah membuka kesempatan juga nih bagi teman-teman semua yang mau dapetin cuan tambahan. Kita tuh punya yang namanya program CNI Affiliate. Wah, lumayan ya berarti ya. Jadi itu kalau di CNI sendiri kita nggak perlu stok produk pastinya, terus Oke. kita juga fleksibel ya kan, tinggal share doang. Apalagi produk-produknya itu sudah berkualitas ya, itu bisa dapetin komisi up to 10% loh kita. Oke, wah, oke. Ya nih mulai, oke ditampilin dulu ya. Nah jadi di CNI Affiliate Program ini kalian bisa dapetin komisi up to 10%, dapetin omset hampir 10 juta setiap bulannya, cuman modal share link doang. Kenapa sih kalian harus join CNI Affiliate ini? Karena ada beberapa keunggulannya nih. Boleh di next? Jadi yang pertama udah pasti ya dapetin cuan sampai dengan 10% setiap kali ada yang berhasil beli dari hasil share link kalian. Dan next, kerjanya bisa sambil tiduran ya. Jadi kita di kasur tidur aja, tinggal share-share, upload-upload langsung bisa dapet ya komisi up to 10%. Dan juga waktunya itu fleksibel banget ya, bisa kapan aja, bisa pagi, siang, sore, malam ya, subuh juga bisa tuh ya Kak. Bisa. Nah, kemudian next, produknya itu juga banyak dicari orang, apalagi produk-produk CNA juga udah terkenal banget kualitasnya, jadi udah nggak usah diragukan lagi ya, jadi udah pasti banyak orang yang cari dan bisa banget nih kalian manfaatin. Next, nggak perlu stok produk juga ya, karena kalian tinggal promosiin aja, tinggal share link aja, stok produk ada di kita, nanti kita yang kirimin. Jadi bener-bener bisa dibilang cuman share link doang ya, ini share link doang. Next. Kalian bisa dapetin komisinya di 2 platform, ada di Shopee dan di TikTok. Nah, gimana nih kalau pendapat kakak mengenai CNI Affiliate nih? Ada tanggapan gak kak? Besar banget ya komisinya ya. Ini berarti komisi dari CNI-nya sendiri ya? Dari CNI Di luar Shopee ya? Di luar Shopee. Itu total bisa 20% ya? 20, iya banyak Oh, ya. banyak banget karena kan CNI aku sempat lihat udah Shopee Mall ya. Shopee Mall berarti Shopee udah ngasih komisinya 10% dari Shopee sendiri. Terus dari CNI-nya 10% sampai dengan 10%. Kalau misalkan produknya harganya 300.000 aja udah dapat 60 ya, 60.000 ya. Salah satunya nih. Oh ya. Harganya 300 ribuan, dari kita komisi 10% berarti 30 ribu, terus tambah dari Shopee lagi 30 ribu lagi, hampir 60 ribu ya. Itu besar banget sih, besar banget untuk ukuran share, karena memang tadi aku bilang ada beberapa ada yang 1% aja, komisi ekstranya 10% sih, wah harus banget dicoba sih. Biasanya berapa sih kak kalau brand-brand lain kasih komisi? Oh nggak nentu sih, nggak ngaruh. Maksudnya aku nggak tahu ukurannya berapa. Tapi biasanya paling kecil ya dari 1%. Dan kalau untuk ukuran 10% itu udah besar. Makanya sayang ya kalau dilewatin sih menurut aku. Menarik banget nih, teman-teman harus cobain ya. Harus cobain jadi CNI Affiliate. Caranya gampang banget, tinggal daftar aja ya tadi. Tinggal daftar di Shopee menjadi seorang afiliator. Abis itu tinggal ya udah rajin-rajin aja upload konten, bikin konten, share link, masukin keranjangnya. Udah pasti bisa dapetin cuan tambahan up to 10%. Oke nih kak, sebagai penutup boleh dong kasih sedikit nih motivasi buat teman-teman di rumah ya, yang mungkin pengen mulai nih menjadi seorang afiliator. Oke. Motivasinya adalah yang pertama niat dulu ya. Niat dulu. Niat dulu harus ada niat. Iya benar. Jangan angin-anginan karena kalau baru awal-awal itu pasti hasilnya masih recehan gitu. Dan saat recehan itu rasanya jadi males kan. Yang pertama niat, terus yang kedua tentuin fokusnya, bukan fokus, tujuannya kita tuh mau apa. Misalkan kayak aku tuh kan maunya cuan gitu ya. Nah yaudah itu aja fokusnya. Kalau belum dapet cuan yang memang menurut aku belum wow ya jangan pernah berhenti sampai bisa dapetin. Yang ketiga harus tetap konsisten. Karena buah dari konsisten itu luar biasa dan kita nggak bisa metik hasil yang kita tanam itu hari ini. Kita nggak tahu juga bisa setahun kemudian, bisa 2 tahun kemudian gitu sih. Ya
penting niat, konsisten ya, Dan lakuin aja. selalu semangat sama tujuannya tuh harus dapet apa gitu. Jadi bener-bener harus, nih tujuannya aku mau dapetin komisi, aku mau dapetin cuan segini, berarti aku harus ngapain aja gitu ya. Iya betul, dan selalu improve sama sama konten kita sendiri. Kadang-kadang kan mungkin konten kita tuh pengaruh ya. Mungkin orang belum banyak yang nonton karena kurang menarik gitu misalkan gitu. Nah, kita harus improve juga yang kurangnya tuh dari konten kita tuh sebenarnya apa sih? Berarti harus sering-sering evaluasi diri juga ya, ambil corrective action juga untuk memperbaiki terus Bener, ya. Supaya, karena hidup aja kan selalu tiap hari belajar ya. ya Jadi kita tetap harus belajar terus biar konten kita makin bagus dan orang check out-nya lebih banyak. luar biasa sekali Kak Lady. Oke, thank you banget Kak atas waktunya, senang banget bisa dapetin ilmu dari Kakak nih. Ya makasih juga aku udah di-invite ke sini. Seneng banget sih karena apalagi menarik gitu ya tahu Shopee Affiliate programnya sekarang dari CNI. Thank you udah datang Kak. Teman-teman jangan lupa Selasa depan kita juga masih ada CNI Official, jangan lupa nonton. Ya, sampai jumpa di episode Toxic berikutnya. Dadah. Toxic. Talking asik tanpa toxic.